Sementara pejabat politik Ujang Komarudin menganggap pernyataan yang dilontarkan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar adalah strateginya untuk mendapatkan simpati pendukung maupun masyarakat. Ujang menganggap pernyataan tersebut lumrah dikeluarkan di masa kampanye. Yang mengatakan ya kalau pasangan Amin tidak menang, Indonesia tidak aman, ya itu dikemukakan oleh Cak Imin. Saya melihatnya bahwa ini sesuatu bentuk komunikasi publik ya. Karena bagaimanapun ketika masa kampanye itu butuh perhatian, butuh isu, butuh momentum untuk bisa mendapatkan simpati dan dukungan publik. Mungkin dengan pernyataan itu ya Cak Imin mendapatkan respon yang banyak, yang besar dari publik. Sehingga statementnya itu dibahas di mana-mana begitu. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya sejatinya ya pernyataan itu bukanlah sebuah kebenaran. Kenapa? Karena misalkan yang menang Prabowo Gibran, masa Indonesia tidak aman? Kalau yang menang misalkan Ganjar Mahfud MD, masa Indonesia tidak aman? Kan menjadi aneh. Dalam acara konsolidasi pemenangan pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin atau Amin, calon wakil presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar melontarkan pernyataan kalau pasangan Amin tidak menang, Indonesia dalam bahaya. Pernyataan itu ia kemukakan saat menginstruksikan kader PKB berupaya optimal untuk memenangkan pasangan tersebut. Pernyataan itu pun mengundang berbagai reaksi. Tapi apa sebenarnya maksud dari pernyataan Muhaimin Iskandar itu? Apakah kemudian di masa kampanye saling sindir antar paslon yang melaju di Pilpres 2024 tidak dapat dihindarkan? Karena sebelumnya di awal minggu ini kita ingat betul ya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pun menyatakan penguasa sekarang bertindak seperti Orde Baru. Apakah bisa dikatakan perang urat syaraf di masa kampanye tengah terjadi? Kita akan berbincang langsung bersama dengan Wasekjen PKB Syaiful Huda, anggota Dewan Pakar TPN Prabowo Gibran Aceh Hasan Syazili, dan politikus PD Perjuangan Arya Bima. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Sebelumnya saya mau menuju ke Ya, saya mau menuju ke Bang Huda terlebih dahulu. Bang Huda, yang disampaikan oleh Gus Imin ini apakah memang strategi untuk kampanye atau ini memang menunjukkan realitas politik per hari ini? Ya, ada beberapa catatan sebenarnya. Yang pertama, penggunaan diksi itu terkait dengan bahaya dan seterusnya, itu diksi memang konteksnya sangat internal. Kebetulan rapat kami adalah rapat internal yang sebenarnya tidak diliput oleh media. Itu yang pertama. Yang kedua, semangatnya adalah perubahan. Jadi pada konteks semangat perubahan itu banyak hal yang perlu didefinisikan, banyak hal yang perlu dirubah, dan itu yang bisa kita tempatkan pada konteks itu. Yang ketiga, yang lebih substantif adalah yang pertama, memang harus diakui pada konteks hari ini, pada konteks demokrasi kita sangat berbahaya. Praktek KKN sedang kita hadapi, dan waktu itu Gus Imin mengingatkan di internal kami, ini sudah 27 tahun loh, era reformasi. Dalam siklus politik perubahan di Indonesia, umurnya 30 tahun. Artinya kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Pilpres 2024 ini, ada ancaman bahaya pada konteks kesehatan demokrasi. Dan apa itu? Ya banyak hal lah. Keputusan MK bagi kami dan bagi Gus Muhaimin yang puluhan tahun sebagai aktivis, termasuk saya kira Kang Aceh, Mas Arya, saya kira juga merasakan bahwa ada suasana di mana demokrasi kita terancam. Yang ketiga, ada substansi yang disampaikan oleh Mas Anies sebelum Gus Imin menyampaikan statement itu. Yang pertama adalah kita masih punya 25 juta penduduk miskin kita, di mana serapan tenaga kerja kita semakin tahun semakin menurun. Investasi besar-besaran, tapi investasi yang padat modal, bukan padat karya, di mana investasi tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja kita. IPM kita antar daerah gapnya semakin menganga. IPM kita, padahal kalau kita ngomongin soal sumber daya manusia, adalah alarm yang perlu kita jadikan perhatian bersama.
Nah, pada konteks itu yang disebut dengan bahaya. Oke, Bang Huda, ini kan konotasi bahaya ini kan mengarah ke negatif begitu ya. Artinya kalau tadi dari apa yang disampaikan Bang Huda bahwa Indonesia ini sangat concern sekali dengan dimana juga tadi ada contoh yang Bang Huda sebutkan demokrasi tidak berjalan. Nah, artinya ini statement seperti ini mengarah kepada calon-calon lainnya berupa sindiran begitu? Ya tentu publik sudah paham lah. Kritik ini ditujukan kepada siapa, situasi ini terjadi, keadaannya seperti apa gitu. Saya kira ya kita serahkan aja kepada publik bahwa memang sedang tidak sehat-sehat saja demokrasi kita. Bahwa ada situasi di mana di Indonesia modern ini kebalikan-kebalikan. Demokrasi kita semestinya sudah kita usung 25 tahun era reformasi kembali pada titik nol. Semua praktek yang kita hapus dalam era reformasi hari ini tumbuh kembali. Dan ini kan juga menjadi perhatian bersama. Alarm ini kan dikirim lebih dulu dari kekuatan civil society, dari kelompok-kelompok kritis, para budayawan, para intelektual kita, teman-teman di kampus mengirimkan pesan ini dan ditangkap secara baik oleh Gus Muhaimin, oleh Ibu Mega dan beberapa eksponen elemen kita tangkap partai poinnya, maupun Bang Huda. masyarakat yang lain. Ya, Bang Huda, sebelum saya ke Kang Aceh, singkat saja Bang Huda. Berarti artinya Bang Huda mau menjelaskan bahwa ini bukan bagian dari strategi kampanye, tapi menunjukkan realita politik yang ada saat ini. Singkat saja, Bang Huda. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi ini warning bagi kita semuanya bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Ada etika dan value demokrasi kita yang saya kira terjadi praktek pembajakan di sana. Oke, saya mau bergeser ke Kang Aceh. Kang Aceh melihat itu juga tidak? Ada berbagai macam indikator tadi yang menunjukkan realita politik per hari ini soal indeks demokrasi yang turun, praktek KKN, dan lain sebagainya. Kang Aceh melihat itu juga? Ya, tentu kita tidak melihat sejauh yang dibayangkan oleh kampanye yang disampaikan oleh pasangan Amin ya. Ini kan perubahan sikap terhadap kondisi hari ini terjadi karena yang menjelang Pilpres ini. Dan ketika muncul pernyataan Kang Aceh? Kang Aceh. Oke, nampaknya kita Ada terkendala komunikasi ya. Kita lebih dahulu ke Mas Arya Bima. Kalau Mas Arya Bima sendiri melihat tadi apa yang sudah dijelaskan. Baik, kita terhubung kembali dengan Kang Aceh. Silakan Kang. Kang Aceh. Oke, nampaknya kita perlu perbaiki terlebih dahulu ya sambungan komunikasi kita dengan Kang Aceh. Kita ke Mas Arya dulu ya, Iya, Sira, kita ke Mas Arya Bima dulu. Mas Arya Bima, tadi ada beberapa kritikan yang disampaikan juga oleh Bang Huda gitu. Artinya ini sebenarnya realita politik yang terjadi gitu. Merasa seperti apakah dari PDI Perjuangan mungkin? Jadi saya kena betul Gus Imin atau Cak Imin, sejak kuliah saya satu fakultas sama dia. Ya memang khas di dalam menyampaikan pesan itu saya tahu betul dia memang ahli milih kata-kata yang mengundang perhatian. Itu berkali-kali waktu sering dia ngobrol itu dia pintar memang. Ya, Indonesia akan hancur kalau Amin tidak menang. Orang kemudian menyebut tadi Nusron bilang itu sombong, sok dan takabur. Ya. Tapi sebenarnya dalam kata dan makna dalam konteksnya sebenarnya yang disampaikan bukan akan berbahaya kalau Amin tidak menang. Jelas kok. Ya. Tapi akan berbahaya kalau pemilu itu tidak Amin. Sebab itu artinya pemilu 2023 itu kalau tidak Amin itu tidak aman. Pemilu yang tidak amin itu tidak tentram, tidak jujur, tidak terpercaya. Nah ini yang menurut saya diksi Gus Imin ini melihat tadi dalam konteks dia tadi kan sesungguhnya dia kan sedang mengingatkan kita yang waktu itu kalau saya baca tadi di beberapa media kan
konteksnya presentasi, bahaya-bahaya. Ada bahaya orde baru, ada neoliberalisme yang berwajah saat ini berbeda, tapi sama bentuknya ya. Ya, Caimin waktu itu menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Caimin itu, saya tekankan lagi, lebih pada bukan akan berbahaya kalau Amin tidak menang, tapi akan berbahaya kalau pemilu tidak amin. Ya, sebab artinya pemilu tidak aman. Jadi saya menangkap bahwa yang disampaikan itu betul-betul kalau pemilu 2003 itu tidak amin. Berbahaya. Sebab amin itu kan berarti tentram. Ya. Kalau tidak tentram, ya, bagaimana pemilu itu kalau tidak jujur? Bagaimana pemilu tidak percaya? Jadi pemilu harus jujur dan terpercaya. Biar situasi itu tentram. Dan kalau situasi itu tidak tentram dan tidak terpercaya, karena apa? Kan sebagai akibat. Karena ada ketidakadilan, tidak jurdil. Siapa yang membuat tidak jurdil? Tentu ada ketidakadilan yang mendukung salah satu kontestan yang ada. Ini yang menurut saya perlu saya ikut dukung, kalau artinya adalah bagaimana amin itu bukan pasangan amin, tapi pemilu yang tidak amin. Dan ancaman-ancaman itu juga di dalam pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga menyadari, dan kami perjuangkan untuk diatasi. Jadi neo-orba yang saat ini terasa ya. Kemarin saya dilapori, masa caleg kampanye di bawah harus dikawal ya. Inilah yang menurut saya membelenggu demokrasi. Jadi dari penjelasan Caimin tadi jelas bahwa kita masih ingin, dia ngajak, punya semangat untuk melanjutkan sistem demokrasi yang memang saat ini terancam ya, nyata terancam, yang tersaji di depan mata kita. Nah, kalau itu kemudian sampai tidak mewujud pemilu yang tidak amin tadi, ya tentu pasti Indonesia terancam. Oke, jadi teman-teman Jadi PD Perjuangan turut merasakan lah ya soal penurunan indeks demokrasi itu tadi. Mas Arya, nanti kita bahas lebih lanjut, termasuk saya akan tanyakan ke Kang Aceh, tapi kita jeda dulu. Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.